Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Alisa dengan NIM A501-21030. Saya dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Sejarah Filsafat Pendidikan. Sejarah filsafat pendidikan merupakan sumber perhatian dan masalah yang penting sebagaimana sejarah pendidikan itu sendiri untuk menetapkan agenda intelektual para filsafat pendidikan yang kontemporer. Tradisi filsafat barat dimulai dari Yunani kuno dan filsafat pendidikan dimulai dengannya. Tokoh sejarah utama mengembangkan pandangan filosofis pendidikan yang tertanam dalam teori metafisik, epistemologis, etika, dan politik yang lebih luas. Pengenalan oleh Sokrates tentang metode Sokrates yang mempertanyakan melalui tradisi di mana penalaran dan pencarian alasan yang mungkin membenarkan keyakinan, penilaian, dan tindakan adalah fundamental. Pernyataan semacam itu pada akhirnya muncul pandangan bahwa pendidikan harus mendorong semua siswa dan orang mungkin mengejar kehidupan dengan akal. Pandangan tentang tempat sentral nalar dalam pendidikan ini telah dibagikan oleh sebagian besar tokoh utama dalam sejarah filsafat pendidikan, meskipun ada perbedaan beberapa substansial dalam pandangan filosofis mereka yang lainnya. Jika kita memperhatikan pemikiran orang barat yang membahas tentang filsafat, mereka itu sama sekali akan terlepas dari apa yang dikatakan oleh agama. Untuk filsafat itu memulai perkembangannya dan perubahan fungsi dari sebagian induk ilmu pengetahuan menjadi semacam pendekatan perekat kembali sebagai ilmu pengetahuan yang telah berkembang pesat dan terpisah satu dengan yang lainnya. Jelaslah bagi kita bahwa filsafat itu berkembang sesuai dengan perputaran zaman. Paling tidak, sejauh filsafat lama membawa manusia itu untuk mengatasi cerita dalam kategori filsafat spiritualisme kuno, kira-kira pada abad 1200 sampai 1000 sebelum Masehi sudah terdapat cerita-cerita lahirnya Zarathustra dalam keluarga Sapitama yang lahir di tepi sungai yang ditolong oleh Ahura Mazda dalam masa pemerintahan Raja-Raja Akamania. Timur jauh yang termasuk dalam wilayah timur jauh ialah Cina, India, dan Jepang. Di India itu berkembangnya filsafat spiritualisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Sedangkan di Jepang itu berkembangnya Shintoisme. Begitu juga di Cina yang berkembang yaitu Taoisme dan Konfusianisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang Hinduisme dan Buddhisme. Di dalam Hindu itu mempunyai karma, yang berarti setiap individu itu telah dilahirkan kembali secara berulang dalam bentuk manusia atau binatang, sehingga ia menjadi suci kembali dan sempurna sebagai bagian dari jiwa yang universal. Sedangkan pada Buddha, mereka itu telah melakukan bertapa dan meditasi selama 6 tahun untuk mendapatkan pernyataan dari apa yang telah mereka cari selama ini. Dan dasar-dasar agama Buddha, di dalam filsafat Buddha itu mereka mempunyai keyakinan bahwa suatu yang ada di dunia ini itu terliput dari sengsara yang disebabkan oleh cinta terhadap suatu yang berlebihan. Dan pada sejarah filsafat pendidikan itu juga mencakup beberapa tokoh. Daripadanya itu yang pertama adalah Sokrates, yang kedua yaitu Plato, yang ketiga yaitu Aristoteles, yang keempat Reuseau, dan yang kelima adalah Dewey. Selanjutnya, filosofis besar lainnya juga itu terdapat Thomas Aquinas, yang kedua yaitu Thomas Hobbes, Rome Descartes, John Locke, David Hume, Immanuel Kant, dan lain sebagainya. Sekian dari pemaparan materi yang saya berikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.